Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhir zaman, akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan runtuan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan profil materi dari Al-Ustadz Arifin Madkur. Kemudian masuk kepada acara inti, yaitu acara Ulumul Quran Rosem, dan kemudian ada sesi tanya jawab, dan kemudian penutupan kuliah Ulumul Quran. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil daripada pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini yaitu beliau Dr. Haji Zainal Arifin Madkur, MA Hafizahullah Ta'ala, lahir di Kediri 11 Januari 19... Mengawali pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Pendidikannya yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Uhrubul 1 tahun 19 sampai 1994. Kemudian pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN tahun 1994 sampai 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Man Dejoso Pondok Pesantren Darul Ulum PT Rongan Jombang Jawa Timur. Kemudian melanjutkan studi kuliah Sarjana S1 Fakultas Dakwah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta tahun 2002 sampai 2006. Melanjutkan S2 beasiswa Dipertais Kemenak RI Konsentrasi Ulumul Quran di Sekolah Pasca Sarjana SPS Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007 sampai 2009. Selanjutnya melanjutkan program S3 beasiswa Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI Konsentrasi Ulumul Quran di Sekolah Pasca Sarjana SPS Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Pengalaman bekerja, beliau adalah seorang dosen pada Institut Agama Islam Salahuddin Ayyubi Inisa Tambun Bekasi tahun 2009 sampai 2010. PNS atau ASN di bagian pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pentasihan mushaf Al-Quran di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diktat Kementerian Agama RI sejak tahun 2009 sampai 2000. Meneliti dalam bidang agama dan masyarakat 2013 sampai 2021. Pentas ahli muda di LPMK Kementerian Agama 2022 sampai sekarang. Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Kota Bekasi dari tahun 2013 sampai sekarang. Dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas PT IKI Jakarta dari tahun 2009 sampai sekarang. Dosen Fakultas Usuluddin ISIF Cirebon dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan dosen Pasca Tahfidz Pusat Studi Al-Quran PSK Tangerang Banten dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga telah menulis beberapa karya. Yang pertama ada Sejarah Penulisan Mushaf Standar Indonesia LPMK Jakarta tahun 2013. Yang kedua Perbedaan Rosem Utsmani terbitan dari Azam Media Depok 2018. Yang ketiga Tulis Mushaf Ijtihad atau Wahyu dari Keira Publishing Depok 2020. Alhamdulillah kita telah mengenal sekilas kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya pada para partisipan silakan untuk menyiapkan alat tulisnya ya.
boleh tab ya ataupun alat tulis yang lain, buku ataupun pulpen, penanya untuk mendapatkan faedah daripada guru-guru kita. Pada Arifin Mazkur dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sama-sama kita hormati Daily Fadli, buku ya, Rasatid, serta kajian ulumul Quran, baik yang offline maupun yang lewat Zoom. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan keistiqomahan untuk terus berinteraksi, memperdalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran, semuanya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan istiqomahan mengikutinya sampai akhir hayat. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan tema yang sudah diagendakan bahwa kajian kita siang hari ini adalah pengantar ilmu rasam dan perkembangan literaturnya. Ini temanya agak berat ya, dan waktunya pas siang. Ini masa-masa sulit sebenarnya ya. Orang lebih enak untuk tidur, istirahat ya. Tapi alhamdulillah masih on ya untuk berusaha terus menambah pengetahuan kita agar semakin mendalam dan menyertai firman Allah Subhanahu. Baik, kita akan memulai bahwa kajian permushafan di era modern. Barangkali kawan-kawan ada yang sudah familiar dengan mushaf-mushaf Timur Tengah, gitu ya. Ada mushaf, apakah itu dari Mujamma' Malik Fahad atau mushaf Mesir atau Lebanon atau dari mana saja Timur Tengah ya. Ya. Jadi di dunia Islam, dan nanti kawan-kawan punya gambaran bahwa mushaf Al-Quran itu ada keragaman, satu model. Di sini kita akan lihat bagaimana peta kajiannya, sehingga nanti kita akan mendapatkan perspektif yang lebih luas ya, kaitannya dengan keragaman mushaf. Nah, kaitannya dengan kajian permushafan modern.
Oke, baik. Kajian permushafan modern, ya itu terbagi menjadi 3 ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk menjadi, eee, landasan berpikir kita, sehingga ketika nanti kita menemukan keragaman, kita bisa memetakan di ranah mana sebenarnya mushaf yang kita pakai itu, yang kita pergunakan. Yang pertama adalah mushaf dari kawasan Masyariqah. Masyariqah. Itu biasanya kawan-kawan itu, yang biasa menggunakan mushaf dari Mujamma' Malik Fahad, mushaf Madinah. Itu sebenarnya adalah mushaf dari jenis pertama, Syariqah. Yang, hamzah wasol dibedakan dengan hamzah qata', dan lafal jalalah tidak menggunakan harokat berdiri. Kemudian di Masyariqah juga tidak mengenalkan, tanda baca nun silah. Adalah, mushaf-mushaf yang berkembang di kawasan Masyariqah. Termasuk ada tanwin mutatabi', tanwin mutarakib dan seterusnya untuk jenis pertama. Kemudian yang kedua, ada mushaf dari kawasan Maghribah. Maghribah itu misalkan yang sempat viral di tahun 2018 dan tadi pagi saya masih dapat kiriman Ustadz Lail. Hati-hati ada Al-Quran palsu beredar, Qaf titik satu di atas, A titik satu di bawah. Itu masih ada ternyata. Berharap melalui kegiatan ini, kegiatan hari ini, semoga perspektif kita terkait dengan keragaman mushaf semakin terbuka, sehingga kita tidak mudah menyalahkan ya, mushaf-mushaf yang mungkin berbeda ya, beberapa tanda bacanya dengan yang selama ini kita pakai. Itu Maghoribah. Biasanya berkembang di Maroko ya. Kalau teman-teman mau lihat, ada nggak Ustadz yang 30 juz misalkan? Bisa nanti teman-teman buka di Play Store. Play Store, buka saja tulis nanti Al-Mushaf Al-Muhammadi As-Sadis, misalkan gitu. Itu akan muncul itu, aplikasi Mushaf Maroko yang Qaf titik satu atas, Fa titik satu di bawah. Dan itu bukan hanya satu surat, 30 juz, tapi di sana tidak menggunakan juz. Tahzibnya dengan menggunakan hizib. Itu jenis kedua. Kemudian yang ketiga adalah mushaf dari kawasan Asia Anatolia atau Asia wal Anadul. Ini yang tadi sempat kami sampaikan waktu berbincang yang sejenak dengan Ustadz Laili ya. Yang mungkin beliau sempat presentasikan tentang mushaf dengan eh, genre Indo-Pak, Indonesia Pakistan. Ini sebenarnya sudah ada perkembangan baru ya di tahun 2024 itu ada seminar atau muktamar internasional di Turki itu menyepakati dari mushaf dengan klaster ketiga ini, Asia Anatolia. Yang di situ isinya adalah ada Turki sendiri, kemudian Pakistan dan Indonesia. Karena di kita termasuk dilihat sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Yang menarik ya, dari 3 klaster mushaf tersebut di atas, dari ketiga kawasan tersebut, secara umum rasamnya merujuk pada asy-syaikhani fir rasam, yang nanti akan menjadi titik masuk kita untuk mengidentifikasi atau mengenali mushaf-mushaf yang ada, yakni yang dimaksudkan di sini adalah Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah dan Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah yang wafat 496 Hijriah dan beberapa riwayat yang lain. Jadi dari 3 klaster ini umumnya adalah nanti rosemnya mengacu pada ala ma rawahu syaikhan, ala ma rawahu syaikhan, 2 orang. Kemudian yang kedua, perbedaan paling mencolok di antara 3 klaster mushaf adalah terkait dengan tanda baca. Tanda baca atau gobet atau syakel. Ini sebenarnya harusnya kalau kita mendiskusikan rasem, maka ada satu disiplin ilmu yang harusnya ngikut ini, adalah gobet, rasem dan gobet. Maka ada kitab Rasmul Mushaf Dhabtuh, ya gitu. Karena nggak bisa kita memisahkan antara rasem dan gobet. Detailnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di layar ya, perbandingan rasem dan gobet, tadi sudah kita kenalkan sedikit, terkait dengan klaster pertama dan kedua, Maghribah dan Masyariq. Masyariqah dan Maghribah.
Walaupun yang di slide itu Indonesia ya. Tapi poinnya adalah itu. Coba diperhatikan off titik satu di atas. Nanti kalau teman-teman misalkan menemukan Al-Quran dengan jenis seperti ini, jangan buru-buru mengatakan bahwa ada Al-Quran palsu beredar. Itu bukan Al-Quran palsu, tetapi Al-Quran dari eh, Maghribah ya. Jenis Maghribah yang juga beredar. Eksis juga. Oke, lanjut. Kita masuk pada apa sih sebenarnya ilmu rasam itu? Apa kemudian ini menjadi bagian penting dalam ulumul Quran ya, yang harus difahami, karena nanti kalau kita gagal paham di ilmu ini, maka nanti kita akan eh, apa ya, mengalami yang namanya eh, turbulensi. Ya, bahasanya kayak pesawat banget gitu. Artinya pemahamannya kalau tidak landing, itu nanti akan jadi problem ya. Maksud saya begini, karena banyak juga teman-teman yang praktisi pengajar Al-Quran itu tidak tidak apa ya, tidak clear pemahamannya tentang ini. Contoh ya, misalkan contoh. Misalkan teman-teman nyari eh, mushaf di toko buku ya. Kemudian menyebut apa namanya, minta dicarikan mushaf Utsmani. Beli mushaf Utsmani. Kemudian penjual toko mengeluarkan mushaf Indonesia. Bisa dulu. Nanti yang beli akan bilang begini, bukan itu, bukan Utsmani. Ya, itu. Jadi ini saya ingin mengajak teman-teman apa namanya, terbuka ya. Maksud saya begini. Jadi yang menjadi pertimbangan kita adalah dari sisi keilmuan ya. Ini bukan masalah kecenderungan. Ya, jadi nanti yang menjadi panglima kita dalam mengambil sikap, apalagi ini kuliah kita ulumul Quran. Ulumul Quran itu kan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu Al-Quran itu banyak, banyak. Kalau mau di-spill ya, kalau kita merujuk misalkan dalam kitabnya As-Suyuti, ulumul Quran itu ada 84 cabang, 80-an lah. Persisnya itu 80-an. Lebihnya 4 atau berapa saya agak lupa, tapi prinsipnya 80-an. Az-Zarkashi itu di masa beliau ulumul Quran itu berkembang menjadi 40, baru 40. Ibnu Aqillah Al-Makki itu 150-an. Artinya ilmu ini terus berkembang. Ya, ilmu ini terus berkembang. Ini. Ini yang saya ingin sampaikan ke kawan-kawan, kita sebagai penggiat Al-Quran juga harus paham bahwa dalam lingkup ulumul Quran itu ada cabang ilmu Al-Quran yang namanya ilmu rasam. Ilmu rasam. Ini nanti dalam rumpun syajarah ulumul Quran dimasukkan pada ulumut tadwin, ilmu-ilmu dalam ranah pengkodifikasian. Dia ada ulumut tanzil, nanti di situ ada apa namanya, maki madani, asbabun nuzul. Ada ulumut tartil, di situ ada tajwid. Nah, yang teman-teman sedang gelutin, ada qiraat, juga bagian cabang ulumul Quran. Oke, kita masuk. Apa sih sebenarnya ilmu rasam itu? Ilmu rasam secara bahasa artinya al-athar. Maknanya adalah bekas atau peninggalan. Sinonimnya ini disebutkan ada yang menyebutnya az-zubur, ar-rasm pakai shin, al-khat, ar-raqm, al-kitabah, as-satr. Ini sinonimnya. Sementara menurut istilah atau terminologinya yang disebut dengan rasm adalah sistem penulisan. Kata dalam Al-Quran yang telah disetujui oleh Khalifah Utsman pada waktu standarisasi pembakuan tulisan kedua. Karena ada yang pertama ya, ada al-jam'ul awal itu di masa Abu Bakar, al-jam'us tsani maksudnya pembakuan tulisan kedua ini ada al-jam'us tsani di masa Utsman pada tahun 28 Hijriah. Yang ini dipicu karena pertikaian internal umat Islam terkait dengan qiraat. Maka Rasul Utsman ini menjadi jalan tengah standarnya. Kemudian Rasul terbagi menjadi 3, ada imla'i atau nahwi, ada arudi, eh, arud, dan yang ketiga ada usmani atau istilahi. Tidak membahas yang pertama dan kedua, tapi fokus kepada poin yang ketiga. Secara sederhana, kita bisa lihat di tabel, kalau Rasul imla'inya as-sholah itu ya lam alif. Sholah. Arudinya bisa jadi as-sholah itu ya lam alif dengan tak marbutohnya dipisah. Ya.
Sementara Utsmaniyah as-shalah itu pakai waw. Itu pun zakah. Sementara sirat, nah ini imlainya pakai alif, paten itu. Nanti untuk arudinya bisa dipisah sama dengan kasus yang atas. Sementara Utsmaniyah ada dua. Bisa dengan hadful alif, sirat, seperti mushaf masyariqah, atau juga dengan isbatul alif. Setelah ro ada alif. Itu menurut apa namanya riwayatnya Abu Amr Ad-Dani. Kita masuk sekarang pada ilmunya. Kalau tadi definisi rasam istilahan, sekarang ilmunya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu rasam? Atau rasam Utsmani sebagai ilmu itu ta'rifnya seperti apa? Kalau rasam Utsmani sebagai ilmu, definisi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana batang tubuh ismul harf kata dalam Al-Quran itu dituliskan. Kalau nanti teman-teman membahas tentang rasam, ya yang harus diinstal dalam benaknya adalah jismul harf. Jismul harf itu kata kunci, passwordnya atau keywordnya itu. Keywordnya kalau rasam adalah jismul harf. Jadi ketika kita menuliskan ba atau ta atau ta, titik itu tidak bagian rasam. Jadi yang disebut rasam adalah guratannya itu. Titiknya tidak masuk pada ilmu rasam. Kalau kita ngetik di keyboard atau di komputer, ketika ngetik ba itu sudah dua ilmu nyangkut di situ. Rasam iya, dobet juga iya. Baik dari aspek membuang huruf, hadaf, menambah huruf, ziyadah, penulisan hamzah, al-hamz, kemudian penggantian huruf, al-badal, menyambung atau memisah tulisan, fasal wal wasal, dan menuliskan kalimat yang bacaannya lebih dari satu. Qoma fihi qira'atani wa kutiba ala idham. Ta'rif. Kemudian substansinya nih, saya kira juga perlu dipahami, harus landing juga ke kita semua. Pertama bahwa rasam hanya sebatas batang tubuh. Tadi sudah ya ditakrif. Hanya sebatas batang tubuh. Jadi tanda hamzah wasal, tanda hamzah qata', saya tegaskan sekali lagi, bukan ranah rasam. Rasam hanya jismul harf, tanpa menyertakan titik harokat, tanpa menyertakan titik huruf. Ya, karena dulu harokat itu berbentuk naket. Itu substansi yang pertama. Kemudian substansi yang kedua, rasam juga bukan kaligrafi. Poin penting juga, karena ada juga yang berseloroh. Nunjil mukminin yang surah Al-Anbiya itu konon katanya kaligrafernya lupa, nunnya ketinggalan. Enggak begitu ya, nunjil mukminin. Nunji itu. Itu bukan karena kaligrafi. Karena riwayatnya begitu. Jadi tidak ada kaitan dengan lupa atau apa. Karena itu sudah dibakukan. Qasam bukan kaligrafi. Qasam tidak ada kaitannya dengan unsur keindahan. Bagaimana cara menuliskan kalimat. Di sini juga saya sering bercandain ini Ustaz Fadli. Kalau ada di antara kita yang tulisannya kurang bagus, kadang kurang titik, kadang kurang harokat gitu ya. Nanti kalau ada ujian tulis, bisa aja nanti ngelesnya ke Ustaz Fadli, "Afwan Ustaz, saya nulisnya pakai Rasul Usmani." Gitu kan? Ilmu harus diterapkan Ustaz. Agak bahaya. Oke. Ini contoh ya, ini manuskrip lama. Bagaimana dulu Al-Quran ditulis dengan khot kufi. Rasam lagi-lagi ya. Di masa-masa awal coba diperhatikan, tidak ada titik, tidak ada harokat. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu surat Maryam ayat 87 sampai 98. Jadi biar memudahkan teman-teman nanti tinggal dicocokin saja itu. Ya, nggak ada titik, nggak ada harokat gitu ya. Itu menggunakan khot kufi. Nanti sebelum khot kufi ada namanya khot hijazi. Nanti saya tunjukkan perbedaan kufi dan hijazi. Yang jelas khot kufi itu tegak berdiri gitu ya, kotak-kotak ya, balok. Ini yang disebut rasam ya, bukan kaligrafi. Kufi jenis kaligrafinya. Sehingga kalau kemudian rasam itu ditulis dengan nasi, misalkan di surah Al-Baqarah, maka yang terjadi adalah seperti ayat selanjutnya. Innalladzina kafaru itu. Yang betul-betul tidak ada titik, tidak ada harokat. Pure. Jadi kalau misalkan nanti ada yang laki gitu saat dan pengen Usmani betul, coba nanti disiapin satu mushaf yang tidak ada titik, tidak ada harokat. Kalau nanti lulus, nah berarti dia paham dia. Ya. Tapi kalau sudah harokatnya lengkap, tanda bacanya lengkap, bahkan ada tajwid warnanya, masih salah.
Wah ini, saya nggak tahu ini. Masuk level mana kelasnya ini? Gitu ya. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana, apa namanya, dinamika atau perkembangan ya, kosem dari masa ke masa. Tapi nggak usah khawatir, mungkin ada yang bagaimana kemudian kalau titik harokat itu nggak ada di masa lalu, umat Islam belajar, gitu ya. Jadi yang perlu ditamkan oleh teman-teman sekalian bahwa di masa lalu, umat Islam tuh belajar lebih menekankan talaki. Jadi tulisan itu sumber sekunder. Bahkan dalam dalam, sirah ya disebutkan, terutama orang-orang Arab itu ya, dikenal, kuat dalam hafalan. Jadi kalau misalkan sedang dijelaskan begini kemudian nulis, keterampilan nulis gitu ya, itu menunjukkan ingatannya ada masalah. Orang Arab tapi ya, kita bukan ya. Jadi kalau kita sebaliknya, kalau nggak nulis lewat semua, gitu kan. Nah, kalau kata Ustadz Fadli kan, al-ilmu saydun, gitu kan, wal kitabatu qayyiduh, kan gitu. Jadi ikatannya ditulis, tapi di masa awal enggak. Kayak nanti kalau teman-teman lihat misalkan, "Ustadz saya pengen lihat mushaf, ada nggak sih mushaf di masa Nabi?" Ada. Ditanyakan, "Apakah ada?" Ada. Ada namanya mushaf fardiyah, mushaf pribadi para sahabat. Nanti teman-teman bisa lihat misalkan di kitab Al-Mashahif, Ibnu Abu Dawud itu menyebutkan ada beberapa literatur ya, yang menyebut bahwa mushaf sahabat itu, atau sahabat itu ada beberapa yang punya mushaf, tapi belum terstandar. Berdasarkan tadi, talaki beliau masing-masing ke Rasulullah. Makanya ada yang disusun berdasarkan tartib mushaf, Rodatul Akhirah, ada yang berdasarkan tartib nuzuli. Ya. Nanti kalau pengen lihat, misalkan di Al-Fihris, Ibnu Nadim ada, atau yang mau lebih simpel bisa dilihat di Tarikhul Quran Az-Zanjani. Zanjani itu ada nanti, misalkan mushaf Ubay itu urutannya gimana, Ibnu Mas'ud urutannya gimana. Di mushaf Ibnu Mas'ud itu misalkan tidak ada surat Al-Falaq An-Nas, tapi disebutnya Al-Mu'awwidzatain, gitu ya. Itu nanti bisa dilihat sana. Oke, next ya. Ini yang halaman slide selanjutnya itu adalah mushaf yang tersimpan di Topkapi. Itu sudah ada nakatnya, ada bobotnya itu ya. Ada nomor, ada versi tagnya. Oke. Nah, kita masuk pada kaidah sekarang. Di dalam, penulisan Al-Qur'an dengan Rasul Utsman itu ada beberapa kaidah. Itu biasanya dikenal dengan qawaidus sittah. Nanti kita masukkan di, apa namanya, definisi ilmu rasamnya. Jadi qawaidus sittah ini yang masyhur, terkait dengan hadzaf, ziyadah, hamzah, badal, fasal wal wasal dan ma fihi qira'atani wa kutiba ala idahuma. Nah, contohnya ini, contoh hadzaf misalkan, membuang alif pada ya nida, ya ayyuha, itu ya alifnya cuma satu. Banu, ziyadah, ada ziyadah alif di situ. Shalah tadi sudah, fasal wa wasal, mimma itu mimma langsung tasyid atau langsung ada min dan ma. Itu nanti babnya fasal wal wasal. Dan ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahuma, misalkan bisa Malik Yaumiddin atau kadang dengan contoh wa wassa dan wa aussa, qaulun. Kemudian ada juga kaidah yang tidak masyhur nih Ustaz Fadli. Tapi ini dipakai sejauh ini yang menggunakan qawaidul khamsah hanya Ghanim Qadduri. Jadi kalau teman-teman lihat buku-buku Rasam itu rata-rata mengacu pada qawaidus sittah. Qawaidus sittah. Ini saya coba sampaikan yang qawaidul khamsah. Sama ya, bedanya adalah kalau qawaidul khamsah, hadzaf, ziyadah, badal, hamzah, al-fasl wal wasl. Jadi yang di-drop adalah ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahuma. Tuh. Yang dihadzaf apa saja? Itu ada di bawahnya di-spill. Hadzaf nanti ada hadzful alif, ada hadzful ya, hadzful wawi, ada hadzful lam, ada hadzfun nun. Itu nanti di-spill lagi bawahnya ya. Ini secara umum saja. Kemudian bagaimana dengan yang ziyadah? Huruf-huruf apa saja yang ditambahkan dalam rosem, itu ada ziyadatul alif, ziyadatul ya, ada ziyadatul wawi. Padahal mana saja yang diganti, rosmul alif wawan, kayak sholah, itu bab badal. Rosmul alif ya'an, rosmul ha, tak taknis ta'an. Ha dengan tak, maksudnya gitu ya. Mumpung ingat ya,
Nanti teman-teman misalkan mau melihat di kita itu ada perbedaan ya antara MSI dan Mushaf Madinah di surah Yunus ayat 96, juga begitu. Tempo hari sampai juga ke kita ini diskusi di Ma'had Jami'ah ya, salah satu perguruan tinggi Indonesia, dan itu sempat meminta agar dikembalikan karena kebetulan penerbitnya dari Syamil. Syamil ngikutin MSI ya. Kemudian kita sampaikan bahwa tulisan innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik. Kata kalimat itu memang di mushaf kita dengan tak marbutoh. Tak mushaf Madinah menggunakan tak taknis. Nah itu ya, ternyata memang Ad-Dani menggunakan tak marbutoh sesuai dengan ta'rif kita. Sementara mushaf Madinah menggunakan tak taknis. Semua punya landasan di situ. Ini sebagai contoh ya, bahwa nanti bisa jadi ada perbedaan tulisan, tapi bacaan sama. Selama sama-sama hafaz sama itu. Ini tinggal bedanya aja Ustaz Fadli. Kalau misalkan mau wakaf di situ, misal ini ya, nanti al-waqfu ala marsumil khat, kalau kebetulan mushaf kita dengan tak marbutah berarti ya kalimah. Tapi nanti misalkan antum pakai mushaf masyariqah, kalimat gitu. Jadi aman, nggak ada masalah. Tapi misalkan diwasal kan sama saja untuk hafaz. Untuk bacaan yang lain ada yang baca jamak soalnya. Dan begitupun hamzah, ya, bagaimana hamzah kalau ada di depan, hamzah di tengah dan di akhir, wasal wal wasal, misalkan nanti di kita juga ada di surah Jin itu wa allawis taqamu, mushaf Madinah itu langsung tasydid gitu. Wa allawis, kita wa an ada nun. Nanti bab fasal wal wasal. Jadi dimungkinkan nanti ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu semua sudah ada kajiannya. Jadi teman-teman tinggal cross check saja. Nah, kadang karena tidak paham akhirnya langsung dijustifikasi. Beda itu langsung salah. Nah ini ya yang harus kita edukasi ya. Maka ini upaya dari Mukri ini saya kira perlu kita dukung dalam rangka tadi memberikan pembekalan lebih lanjut pada praktisi Al-Qur'an sehingga bisa memberikan pendampingan ya, edukasi keragaman Al-Qur'an itu bukan kesalahan. Kan nanti dalam kajian Al-Qur'an itu ada namanya al-arkan al-qiraah as-sahihah. Itu masing-masing saling terkait ya. Jadi bukan losem berdiri sendiri. Losem nanti harus ber apa namanya, bersinkronisasi dengan kaidah bahasa Arab dan sanad yang mutasil. Sehingga nanti perbedaan-perbedaan itu akan ditemukan benang merahnya dan tidak ada kontradiktif di sana. Oke. Untuk hadful alif mungkin tidak saya jelaskan ya Ustaz Fadli ya? Atau mau dijelasin? Ya, takutnya kepanjangan ini. Oke, mungkin saya spill sekilas saja. Jadi teman-teman bisa menelaah lagi ya. Poinnya adalah hadful alif itu eee, ma yadkhulu ya tahta qaidah. Jadi ada nanti yang bisa dikaidahkan. Ma la yadkhul tahta qaidah. Nanti untuk pembuangan hadzaf tadi kan ada 5 ya, kita pakai yang 5 lah, ini biar teman-teman familiar, biar tidak hanya 6 yang viral gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang berbeda, teman-teman bisa memberikan penjelasan. Nanti untuk membuang alif itu ada yang bisa dikaidahkan. Kalau mungkin yang ada yang pernah belajar qiraat, nanti ada kaidah usuliyah, ada kaidah berarti. Tapi ada al-furusyat, al-farsh, itu enggak ada kaidah. Rosem juga ada gitu. Nanti yang ada yang bisa dikaidahkan, misalkan membuang alif pada jamak mudzakkar salim gitu, sebutkan itu. Buang alif pada jamak muannats salim. Makanya as-sholihat, qonitat dan seterusnya, alif dibuang, al-muslimat dan seterusnya. Itu tahta qaidah. Walaupun nanti tetap ada pengecualian. Tapi nanti juga ada yang tidak masuk pada kaidah ya. Jadi memang riwayatnya begitu. Ini harus juga dipahami. Kemudian hadful ya juga begitu. Nanti ya yang ada di tengah kalimat dan ya yang ada di akhir kalimat, yuhyi ya, hawariyin yang di tengah dan akhir
kalimat misalkan kan gitu, terkait dengan hadful ya. Bisa dibaca-baca, tabelnya. Begitupun, hadful wawi ya, mas'ula ya, kemudian al-ghawun, terus Dawud, nah itu kan cuman satu. Ini kebetulan contoh ayatnya dengan mushaf Masyariqah ya. Jadi teman-teman bisa nyocokin ya, di Anatolia. Begitupun hadful lam wan nun, al-lail, nah itu rasmnya hanya satu lam. Nanti di imlainya adalah dengan 2 lam. Itu juga masuk kaidah dalam rasm. Dan, ini yang bagian ziyadah, bagian ziyadah ada ziyadah alif ya, kemudian ada ziyadah, al-ya, aidin itu kan, naba'i min naba'il mursalin, ada ya ziyadah. Nggak boleh dibaca naba'i bukan, naba'il, ya-nya ziyadah. Itu wawu, ulu, uli, ulaika. Wawunya itu adalah wawu ziyadah. Jadi nggak boleh, "Ustaz gimana kalau ziyadah?" Dibuang aja, ganggu aja itu nggak boleh. Makanya di mushaf kita, prinsipnya yang dibaca yang dikasih baris. Kalau nggak ada harokat berarti nggak dibaca. Sementara di mushaf Masyariqah itu yang tidak dibaca ditandain, kasih sifir. Ini kadang yang jadi, masalah adalah ada sebagian kita yang software-nya software MSI gitu ya, tapi pengennya baca Masyariqah, sehingga trouble di situ. Harusnya baca ulaika dibaca ula. Nah, itu sudah kalau MTQ udah kena bel Ustaz. Makanya harus paham. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan menggunakan mushaf, kenali dulu, ini mushaf jenis mana? Syariqah kah? Maghribah kah? Atau MSI tadi yang Asia Anatolia. Sehingga nanti dengan spesifiknya sudah dikenalin, kita bisa memastikan cara bacanya gimana. Cara bacanya biar. Lanjut ya. Kemudian badal. Badal rosmul alif wawan misalkan ya, as-shalah, az-zakah itu wawu ditulis dengan alif ditulis dengan waw. Ini juga nanti ada kaidahnya ya. Malam yudhof, selama tidak diidhofah. Idhofah kan balik lagi sholatihim pakai lam. Kemudian rosmul alif ya'an, juga nanti alif yang ditulis dengan ya. Dan penulisan hak taknis ya. Hak dengan tak taknis sama kayak kalimat atau imro'at, rahmat dan seterusnya. Ini kaitannya dengan rahmat ini. Tulisan hak dengan tak. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan, nah di Quran nanti ada yang menggunakan tak bulat, ada yang tak maftuhah. Ya. Jadi di awal kita sampaikan bahwa kalau rujukannya adalah asy-syaikhon, ya, Syaikhoni, Abu Amr dan Abu Dawud itu tidak ada taklil masalah lataif. Asror ya Ustaz ya. Jadi nanti kalau di kitab Al-Muqni maupun di Mukhtasar At-Tabyin, perbedaan kedua lafal itu berdasarkan periwayatan. Walaupun kemudian generasi setelahnya berusaha mencari, sirnya ya, asrornya apa. Kalau rahmat dengan tak, katanya rahmat itu yang rahmat yang luas, gitu ya. Itu tafsir. Kemudian kalau tak bulat berarti rahmatnya ya, itu sekali lagi dalam tafsir. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengembalikan dalam, Syaikhoni fir Rasm tidak ada keterangan itu. Tapi kalau mau mencari yang memberikan taklil seperti itu ada. Nanti misalkan bisa dilihat di kitabnya Ibnul Banna Al-Maraqishi, Burhanuddalil Dalil. Itu beliau memberikan beberapa, apa namanya ya, usaha memberikan ya takwil atau apa istilahnya ya, berikan taklil atau takwil atau penafsiran ya. Hikmahnya apa sih kenapa kemudian ada ziyadah, ada kenapa ditulisnya dengan tak marbuthah dan tak bulat. Termasuk biaidin. Nah, dalam kaidah tafsir ada kan, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil kadang gitu, itu kaidah ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau kita kembalikan dalam disiplin Ibnu Rasul, apalagi kembalikan ke syaikhonnya, itu tidak ada keterangan seperti itu. Nanti misalkan teman-teman mau membahas silahkan. 11 bisa memetakan di titik mana kita akan mengelaborasi penafsiran. Kemudian al-hamzah atau ahkamul hamazat. Ini juga sama ya. Al-hamazat ini masuk dua ilmu sekaligus.
Ya, ada yang memasukkan rosem dan memasukkan dobet, masuk dua-duanya nih. Jadi hamzah itu memang agak, problematik ya, di semua ilmu masuk ini hamzah. Makanya nanti di tanda hamzah wasol itu masuk di dobet. Tapi kalau penulisan di awal, di akhir, tengah, itu nanti kaidah hamzah. Di lajnah ada disertasi tentang hamzah, hamzah doang, itu jadi doktor, doktor. Kemarin saya lihat ada juga disertasi di, eee, Makassar ya, Makassar hanya isbat doang, itu pun di surah Al-Baqarah, isbat dan hadr. Artinya peluang untuk kita melakukan kajian lebih jauh ya terkait dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an di semua sisinya itu sebenarnya masih terbuka ya. Tentang fasal wal wasal ya. Kata apa saja yang difasal, yang dipisah dan disambung misalkan alla, imma, amman, fa illam, amman, anlan, amma, ain ainama, innama tuh. Ya, itu nanti bisa dilihat. Intinya adalah nanti ada beberapa riwayat terkait dengan misah dan, nyambung, eee, kata gitu ya. Nanti tinggal dikembalikan ke literaturnya. Itu pun tentang fasal wal wasal, ya itu, berapa itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya, tentang madzahibud darisin fi taujih dhawahirur rasm. Ini para pengkaji Al-Qur'an, terutama dalam hal rasm itu, ada beberapa madhab ini, terkait dengan fenomena tadi loh, perbedaan tulisan. Kenapa sih harus berbeda? Kenapa sih Al-Qur'an tidak satu saja? Itu ada madhabul awal, sebutkan bahwa dhawahirur rasm itu min su'i hijail awwalin, kata Al-Farra, Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Khaldun. Kira-kira bahasa kitanya gini, mazhabul awal itu, ya karena memang tulisan Al-Quran di masa awal itu belum baku, belum baku, bagus lah kira-kira gitu. Belum EYD, belum terstandar. Tapi ini nanti bisa dilihat ya, karena yang paling awal memberikan fatwa itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik di mazhab Maliki ketika ditanya tentang as-shalah kenapa pakai waw, ulaika kenapa as-shalah kenapa pakai waw, ulaika kenapa ziyadah waw, boleh nggak dirubah? Dia mengatakan nggak boleh. Fatwa beliau adalah jangan. La illa ala katbatil ula. Fatwa beliau ya. Jadi mazhab pertama itu mengatakan bahwa itu karena, eee, ya kurang bagus tulisan di masa awal. Tapi ini nggak semua yang mengatakan demikian. Maka mazhab kedua mengatakan, eee, apa, dhawahirur rasm itu tadullu ala asrar. Ya ini balik lagi, ada asrar ini. Ini pendapatnya Ibnul Banna Al-Maraqishi dan Syekh Abdul Aziz At-Tabbagh. Ini Ustaz Fadli. Kalau antum baca misalkan di Al-Madkhal, Abu Syahbah, atau Manahilul Irfan, Az-Zurqani, pasti akan ketemu ya mazhab tentang tauqifi. Tauqifi nanti akan berujung pada Syekh Abdul Aziz At-Tabbah. Itu sebenarnya bukan kitab ulumul Quran, bukan kitab ulumul Quran. Nanti itu saya tulis di buku yang tulisan mushaf atau wahyu. Itu. Jadi itu di situ ya. Jadi yang pertama kali yang mengatakan tauqifi dari beliau, belum menemukan ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwa Rasul itu tauqif. Dan yang mazhab ketiga adalah at-ta'lil lughawi. Ada alasan kebahasaan. Bahkan ilalul hadfi dengan tujuan qasdul ikhtisar, ya untuk meringkas. Terusnya. Dan ilalul ziyadah dari tafriq. Bahkan ulaika, kenapa ada waw? Karena ada qaul yang mengatakan litafriq dengan ilaika. Mi'ah, kenapa ada alif? Bedakan dengan minhu. Ya, lagi-lagi ya, ini mazhab ketiga. Berusaha mencari kenapa demikian. Tapi prinsipnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman, misalkan nanti mau melihat, kan ada kan manuskrip-manuskrip surat Nabi itu, atau kalau memang sulit, karena itu tidak menjelaskan apa-apa, ada buku Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah. Ini karya, Syekh
Qadim Qaduri Alhamd itu memasukkan dalam, tesisnya itu ada 800 sekian halaman, bahwa nanti ada melakukan penelitian tentang An-Nuqush Al-Arabiyyah Al-Qadimah. Di inskripsi, inskripsi itu tulisan Arab yang terpahat di batu. Jadi sebelum Al-Quran turun dan setelah, ternyata pola-polanya begitu. Ada pola hadful alif, pola ziyadah, dan yang lain. Itu beliau jelaskan panjang lebar, kali tinggi, sama dengan lega. Kitab itu. Jadi misalkan tertarik ya, bagaimana alif itu berubah seperti sekarang. Buka di kitab itu. Mbak, bagaimana dulunya? Kemudian berubah seperti yang kita kenal sekarang. Itu bisa dicek sampai huruf hijaiyah akhir ya. Ya, nanti bisa di cross check di sana. Oke. Nah, kita masuk pada penulisan Rasul Utsmani dalam mushaf-mushaf di dunia. Jadi sudah saya singgung di awal bahwa mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di dunia Islam hari ini itu terafiliasi dengan yang namanya Asy-Syaikhan Rasul. Siapa beliau? Dua orang ini adalah Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Keduanya dikenal dan ditahbiskan dalam disiplin ilmu rasam sebagai Asy-Syaikhan, kedua guru besar yang otoritatif. Dia mengatakan, kenapa disebut Asy-Syaikhan? Karena hanya dua kitab ini yang utuh menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran ditulis. Padahal di luar itu semua ada. Bahkan kan Al-Badi kata Al-Juhani, kayak Al-Juhani. Tapi tidak utuh. Termasuk Kitabul Masahif Ibnu Abu Dawud. Ini saya potongkan di Ta'rif Mushaf Madinah ya. Wa qad ru'a fi dzalika ma naqalahu Syaikhan. Nah itu kata-kata di situ. Syaikhan di sini bukan Bukhari Muslim ya. Yang dimaksudkan adalah Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman bin Najah di Mushaf Madinah disertai dengan klausul ma'at tarjihi tsani 'inda al-ikhtilaf ghalib. Jadi Mushaf Madinah yang sering dipersepsikan Utsmani itu sebenarnya adalah mengacu pada Syaikhan saja. Kemudian kalau ada khilaf dikembalikan pada pendapat Abu Dawud. Wa qad yu'khadhu biqauli ghairihima, dan terkadang diambilkan dari selain pendapat keduanya. Ya, misalkan kata di surat apa itu, Taubah ya nggak salah ya, "Ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram." Siqayah dan imarah itu Abu Dawud tidak punya riwayat. Kitabnya At-Tabyin itu menyatakan bahwa falaisat li riwayah, punya riwayat beliau. Makanya takrif Mushaf Madinah ini takrif terbaru ya. Cetakan 84 itu tidak menambahkan waqad yu'khadhu. Belum ada itu. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima itu belakangan. Nah, akhirnya itu kan ada masalah, ada beberapa penulisan yang tidak ada riwayatnya di dua syaikhan. Akhirnya apa? Ngambil dari yang lain. Terangannya yang memberikan alif, ya isbatul alif setelah imarah, mim, dan siqayah itu adalah dari Al-Balansi. Makanya untuk mengcover tadi agar tidak jadi pertanyaan oleh para sarjana yang menekuni ilmu rasam, ya dikunci dengan klausul ini. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima, artinya kadang ngambil dari lain dua ulama. Ini kalau dijadikan satu slide ya, dari abad ke abad literatur tentang rasam itu bisa dilihat dimulai abad kedua sampai abad ke-11 ya. Jadi awal-awal itu kitab-kitab tentang rasam yang dibahas adalah kitab tentang ikhtilaf. Ikhtilaful masahib Syam, masahif Syam wal Hijaz wal Iraq. Kan gitu ya. Jadi bukan yang persamaan, yang beda-beda. Itu menunjukkan bahwa memang mushaf Utsman tidak sama. Ada beberapa yang tidak sama. Nih, teori dasar perbedaan mushaf itu dari aspek misalkan rasam, dhabt, waqaf misalkan. Oke, next. Ini yang disebut mushaf Madinah ya, yang hamzah wasal, hamzah qata dibedakan. Selanjutnya sama, tampilan awal. Selanjutnya ada al-faslus sadis, ambilkan dari Irsyadut Talibinnya Salim Muhaisin, tentang bagaimana menuliskan hamzah. Dan kita ribut tentang hamzah. Yang benar itu ada kepala ain atau enggak? Ini keterangannya. Di dalam menuliskan hamzah itu ada dua madhab besar. Yang pertama ditulis dengan naktun mudawwar. Ini istilah mudawwar itu adalah
akadnya Ad-Du'ali, Naqtul Mudawwar, buletan kayak tompel bahasa kitanya ya. Kalau susah mengistilahkan Naqtul Mudawwar itu buletan hitam kayak tompel. Ini biasanya dipakai oleh mushaf-mushaf Maghribah. Kita lihat. Sementara yang kedua dengan ain shaghirah, ain shaghirah atau ra'sul ain tadi itu. Itu memang ada 2 mazhab. Kita masuk ke mushaf Maroko, coba dilihat itu. Itu masih menggunakan Naqtul Mudawwar. Bismillah, hamzah wasalnya dengan Naqtul Mudawwar, kan? Jadi tidak menggunakan kepala ain dan kepala shad. Sukun juga dia menggunakan sukun bulat, yang di kita diistilahkan sifir. Lanjut, next, lanjut lagi, lah itu ada riwayat tentang mushaf Madinah ya, blok kotakin itu. Tadi saya sebutkan bahwa nanti kalau melihat mushaf itu perhatikan ta'rifnya, sehingga kita tidak salah paham terkait dengan afiliasi riwayat yang dipakai. Apakah dalam rasamnya, apakah qiraatnya, apakah dhabitnya dan yang lain. Hakim Madani, Adul Ayyinya juga disebutkan di sini. Kemudian ini saya sampaikan ini dari buku disertasi saya yang di Ustaz Yuda itu. Perbedaan mushaf Rasm Usmani dalam mushaf Indonesia dan Madinah. Ini saya jelaskan, saya garis bawahi bahwa ini data sebelum penyempurnaan ya. Ini untuk mushaf Indonesia MSI sebelum tahun 2018. Itu akan ketemu sebaran ini. Ada deviasi Syekhon 2, riwayat Syekhon yang disepakati 152, salah satu pendapat Syekhon 33, riwayat Abu Dawud. Oh, salah. Ini yang mushaf Madinah. Maaf. Mushaf Madinah ya. Ini komposisi sebaran Rasul Usmani mushaf Madinah. Yang masyarikoh yang selama ini kita pakai, itu komposisinya ini. Dan ini belum direvisi. Yang kita pegang hari ini, kalau Ustaz Yuda punya, Ustaz Ali pegang, isinya adalah ada deviasi 2. Ini menurut penelitian saya ya. Kemudian ada riwayat sepakatan Syekhon 152, salah satu pendapat Syekhon 33, Abu Dawud 1569. Abu Dawud kaul kedua ada 9. Ada total 1765. Ini belum ada yang bantah, berarti masih berlaku. Misalkan nanti Ustaz Laili mau tahu, saya hitung ulang Ustaz. Silakan. Tafadhol. Tafadhol. Terima kasih sekali. Nah dulu waktu saya sidang promosi biasanya ditanya juga sama promotor, ini angka 1765 fix atau ada kemungkinan naik turun? Kita jawab dengan diplomatis saat ala hasabi taqatil basyariyah. Kalau profesor tidak percaya silahkan dihitung sendiri. Ya gitu saja. Itu menangnya kalau antum hitung sendiri. Ini kesimpulannya bahwa mushaf Madinah dari awal mengacu mushaf edisi Mesir. Jadi sebenarnya mushaf Madinah hari ini yang menjadi acuan dari Mujamma' Ma'al Fahat itu bermuara pada mushaf Mesir 1923 atau yang biasa disebut oleh orang orientalis barat sebagai edisi Raja Fuad I dengan tarjih Abu Dawud Sulaiman bin Najah dan Dhabit Masyariqah. Itu kesimpulannya. Nah, ini mushaf Turki ya. Yang tadi saya singgung, Turki sampai detik ini nggak mau pakai sukun Ra'sul Ha. Alasannya Ra'sul Ha itu inisiatornya adalah Al-Khalil. Al-Khalil itu ulama nuhat. Jadi nggak mau ditawar beliau. Pokoknya kalau ulama bobet, harga mati. Ini yang di India, Pakistan ya. Yang sukunya sudah berubah lagi. Nah itu kan, harokat berdiri, mirip dengan kita. Walaupun nanti dalam beberapa hal ada bedanya juga. Ini yang di kita lama, yang mushaf lama ya, Bombay. Sama ini. Belum ada MSI. Kan kita begini. Nah, ini yang kemudian jadi MSI. Baru. Dan lanjutnya itu ta'rifnya. Sama itu. Wa kullu harfin min hurufi hadzal mushaf syarif us sama akhir ya disebutkan di situ ala ma rawahu asy-syaikhon. Sama ya. Ikutin dengan tarjih ya riwayat Abu Amr indal ikhtilaf ghaliban. Sama. Kita juga nggak mau disalahin kalau ada
masalah ya, karena memang bisa dicatat oleh teman-teman, tidak mungkin kita menulis satu mushaf dan satu imam, nggak bisa. Maka harus dibuka, waqad yu'khadhu biqauli ghairihima minal ulama al-muhaqqiqin. Itu kuncinya. Jadi nanti kalau ketemu yang khilaf-khilaf dikit ya dikembalikan. Nah, bagaimana sebarannya? Ini sudah kita tegaskan, sebaran Rasul Usmani MSI pra penyempurnaan 2018. Artinya kalau ada di antara teman-teman yang Zoom punya mushaf Indonesia, tasheihnya 2022, 2025 berarti sudah nggak ada ini. Sudah fix Ad-Dani semua. Jadi kalau yang mushaf cetakan 2005 tasheihnya ya, bukan cetakan. Ini dilihat di tanda tasheihnya untuk melihat mushaf tanda Indonesia. Itu ada deviasi Asy-Syaikh di 149. Riwayat Ad-Dani 1600, masih tinggi di atas 90. Riwayat Ad-Dani qaul kedua ada 2. Riwayat Abu Dawud ada 9, nyelip di situ. Ya, Ibnul Jazari ada 3. Ini ada nanya, kenapa ada Abu Dawud, ada Ibnul Jazari? Karena begini, mushaf-mushaf dulu itu belum ada tarjih. Harus dipahami ya. Termasuk nanti asal muasal kenapa ada mushaf edisi Mesir 1923. Itu inisiatornya awal adalah Syekh Ridwan Al-Mukhallalati. Kitab Irsyadul Qurra wal Katibin. Beliau mengkritik ya, tadi di Tarikhul Mushaf Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi itu, beliau prihatin kenapa mushaf Rasul Utsman itu kan dari abad ke abad literaturnya banyak. Tapi kenapa tulisan-tulisan Al-Qur'an itu enggak ngikutin Rasul? Itu pertanyaan beliau itu. Nah, pertanyaan besar Syekh Ridwan itu gitu. Kitab Rasul itu bejibun. Jadi saya sebutkan ya, kita lihat cover-nya aja lah. Kalau nanti aslinya nanti boleh lah, kalau mau PDF-nya bisa saya kasih. Ya, kitab Rasul bejibun, tapi kenapa tulisan Al-Qur'an itu tidak relate dengan kitab-kitab itu? Maka beliau menginisiasi. Ya, beliau wafat tahun 1800-an sekian. Walaupun awalnya tidak mendapatkan dukungan, maka di tahun 2023 dapat sokongan dari Al-Azhar. Plus dari Raja Mesir, Raja Fuad itu. Jadilah itu produk. Jadi tulisannya bagus dan akhirnya diterima secara aklamasi di dunia Islam. Makanya nanti kalau teman-teman lihat di manuskrip-manuskrip misalkan di websitenya Mujamma itu ada manuskrip Al-Qadimah ya. Itu rata-rata dari sisa-sisa atau bekas atau mushaf yang beredar di masa Ottoman atau dari apa Persia itu semua dengan tidak menggunakan Rasul Utsman. Maliki pakai alif, Alamin pakai alif. Nanti kalau dirunut lagi diskusinya memang perdebatannya itu termasuk Al-Baqillani beliau mengatakan yang mengatakan tauqif itu ya beliau mengkritik itu. Jadi sebutkan ayat dan hadisnya. Oh, Al-Qur'an itu harus ditulis dengan tulisan tertentu. Tapi saya tidak ingin menggiring teman-teman untuk tasykik ya. Mazhab saya, ini saya declare ini ada Ustaz Fadli. Mazhab saya adalah wujubul ittiba. Wujubul ittiba. Tapi tidak tahu. Nah, pokoknya wujubul ittiba. Kan nanti banyak ya, banyak banyak irisannya ya. Nanti kita bisa diskusi di situ. Tapi saya tetap akan menghormati. Misalkan ada yang, "Ustaz, saya tauqifi." Monggo silakan. Ya, saya meskipun begitu saya kasih bahkan untuk kitabnya saya kasihkan. Kalau memang bisa memberikan argumen yang lebih argumentatif, silahkan. Karena keilmuan sifatnya seperti itu. Ya, makanya dari beberapa kali pertemuan selalu saya sampaikan, yang menjadi panglima kita adalah ilmu. Setelah itu mau milih mana silahkan. Nah, agama itu berkembang dengan ilmu. Jadi tidak ada masalah kita berbeda, yang penting dasarnya jelas. Jangan kemudian berbeda, pokoknya menurut saya ini nggak bisa yang main pokoknya ini ya. Ya, ini bukan ciri khas ilmuwan ya. Ala ilmin ya. Jadi kita memilih itu ala ilm. Nah nanti kita diskusi begini, Ustaz, saya tetap paten dengan masyarakat monggo. Atau mungkin setelah ini, Ustaz, saya mau beralih ke Maghoribah. Keren gitu kan. Kalau Mekah nggak ada yang bisa baca gitu. Silahkan. Yang penting paham, itu saya pesan saya. Yang penting paham. Kalau nggak paham, cari yang memudahkan. Nah, ini. Kesimpulannya untuk mushaf Indonesia, memilih mushaf Utsmaniyah dengan tarjih Abu Amr Ad-Dani. Dan dobetnya, ini. Masih saya singgung, dobet Indo-Pakistan. Ada yang misalkan Shibhul Qarah Al-Hindiyah. Muktamar 2014. Dan yang terakhir adalah Asia Anatolia atau Asia wal Anadul yang menjadi acuan kita. Kita masuk pada literatur ya. Jadi karena ini
tema kita adalah masuk pada literasinya, Rasul Utsman itu ilmu yang cukup tua sebenarnya ya. Sejak abad kedua sudah ada. Hanya bedanya literatur-literatur itu ada yang masih ada fisiknya, al-baqi ya, ada yang sudah tinggal riwayat atau al-mafqudah. Nah, karya-karya tersebut bisa dibagi menjadi dua, ada yang disusun tematik atau maudhu'i, di Al-Muqni yang menjadi rujukan MSI, dan ada yang ditulis per surat atau tahlili. Itu saya pendekatan tafsir nih, karena Ustaz Yuda IAT nih. Ya, jadi tahlili itu per surat. Jadi nanti kalau ada masalah, buka saja di surat apa. Tapi kalau yang tematik, itu nggak bisa buka begitu, harus tahu babnya. Bab apa? Babul hadzf, ya buka bab hadzf. Nah, ini cover yang saya bilang tadi ya. Al-Muqni, ini yang disebut tahlili ya, karya Abu Amr Ad-Dani. Sebelah kanan itu Mukhtasar At-Tabyin li Hija'it Tanzil, karya Abu Dawud. Ini sebenarnya guru murid ya, yang gurunya Al-Muqni, Abu Dawud itu muridnya. Ini meskipun guru murid ternyata juga beda gitu ya. Tapi teman-teman jangan terkecoh dengan judul Mukhtasar. Ya, ini meskipun ringkasan 5 jilid ya. Al-Muqni 1 jilid. Itu luar biasanya ulama kita. Pokoknya satu lah, kita semakin belajar semakin bodoh. Kalau merasa pinter, nah kalau merasa nggak bodoh berarti belum belum belajar. Kemudian ini yang karya Asy-Syatibi ya, Aqilatul Atraf Al-Qasaid. Jadi Al-Muqni kemudian dinazamkan oleh Imam Asy-Syatibi menjadi aqilah, menjadi nazam. Itu yang Kitabul Mashahif tadi yang saya singgung, yang isinya adalah mushaf, literatur tentang mushaf fardiyah sahabat. Ini bisa dicek di Kitabul Mashahif karya Ibnu Abu Dawud, anaknya penulis Sunan Abu Dawud. Kemudian ada Manzumah Maududh Dham'an, ini yang merangkum 4 mazhab ya. Abu Amr, Abu Dawud, kemudian Al-Balansi, ini mafkudah ya, padahal sebenarnya hampir satu zaman dengan Asy-Syatibi ya, tapi tulisannya nggak ditemukan. Riwayatnya terselamatkan di kitab ini, Maududh Dham'an itu. Kemudian Asy-Syatibi. Di dalam keterangannya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, setelah ada manzumahnya Al-Kharraz ini, orang Maroko itu menulis Quran tidak lagi mengutip Al-Muqni, jadi mencukupkan dengan kitab Maurid. Kemudian Darul Hairan ini syarahnya. Dan Mansumul Khat karya Al-Uqaili ini dari Nathar dinazamkan Syatibi, dinatharkan lagi sama Al-Uqaili. Mansumul Khatil Mushaf, ya begitu para ulama kita. Nathul Marjan ini yang karya ulama India, Al-Hindi yang hidup sezaman dengan Syekh Nawawi Banten ini, Ustaz, kalau dilihat periodisasi tahunnya. Kemudian selanjutnya Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah, tadi yang saya singgung, yang 800 halaman, yang evolusi tulisan Al-Quran pra dan pasca ya. An-Nukush Al-Arabiyah nanti bisa dilihat di kitab ini. Kemudian sebelah kanan Rasmul Mushaf wa Dhabtuh karya Syekh Sya'ban Ismail, Baina Tauqif wal Istilahat Al-Haditsah. Itu juga memotret bagaimana perdebatan antara tauqifi dan ijtihadi tadi. Nanti bisa dilihat juga di situ. Kemudian ada Mu'jam Rasul Utsmani. Bedanya kalau Mu'jam di sini selain merujuk pada kitab, dia juga merujuk pada manuskrip. Ya, manuskrip-manuskrip yang ada di Tashkent, yang ada di Turki, yang ada di Mesir itu dimasukkan juga oleh Dr. Bashir Al-Himyari. Kemudian ini yang paling besar, karya ensiklopedia Rasul terbesar, karya Gauth An-Naiti tadi, ini 16 jilid. Ya. PDF-nya ada Ustaz Fadli kalau mau nyari, klik saja Nathul Marjan. Kalau beli fisiknya bisa 2 jutaan kalau di Indonesia ya, kalau di Mesir lebih murah. Kemudian ini yang tadi versi PDF-nya saya sertakan arsipnya itu kalau mau di-download. Dan banyak yang nahqiq ya, Kitabul Mashahif, setidaknya dari sarjana muslim ada 2 ini ya. Ada Subhan Wa'id dan Al-Hilali itu. Nah, kitab ini aslinya yang nahqiq adalah orientalis barat, namanya Arthur Jeffrey. Biasanya kitab ini jadi senjata orientalis untuk mengkritik tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Ini Al-Muqni yang paling banyak dicetak dan beredar di dunia Islam. Sama itu Aqilah, Jamilatul Arbab ini syarahnya Aqilah ya. Asy-Syatibi itu yang menazamkan Muqni, syarahnya lebih banyak Ustaz. Saya hitung ada 20 lebih. Ini luar biasanya. Alhamdulillah 2018 saya sempat ziarah, makamnya ada di Mesir. Syarah Aqilatul Atraf, Hidayatul Ulil Albab ila Syarih Aqilatul Atraf,
Ini masih sama, Kitabul Wasilah ila Kasyfil Aqilah. Ini ya berulang. Next, next, next sama. Ini yang baru juga Ikhtiyarat Ibnu Najah. Ya, ini pilihan-pilihan Ibnu Najah kaitannya dengan Rasm dan Thobat Al-Quran. Oke, lanjut. Kita masukkan juga di sini ada Thobat. Waktu sampai jam berapa, Ustaz? 14.30. Oke, kita agak percepat untuk ilmu Thobat. Tadi yang sudah disinggung, syakel, ya, sinonimnya. Jadi yang membedakan berarti Thobat hanya untuk Quran. Ya. Yang menyamakan, ya huwa-huwa. Tapi kalau syakel, non-Quran. Jadi kalau syakel bukan Quran, tapi kalau Thobat untuk Al-Quran. Itu kalau yang membedakan. Kalau yang menyamakan ya sama. Ini sedikit kita ulas. Thobat itu awalnya bentuknya titik ya. Maka dikenal di masa awal ada naktul i'rab, ada naktul ijam. Yang pertama muncul adalah naktul i'rab, a i u. Ya, jadi yang di slide ya, maka Muhammadun itu bukan titik nun, itu fathah. Ya. Kalau tanwin dhammatain di depan huruf Muhammadun. Awal ya, i'rab. Kemudian ijam, baru ijam. Titik ba ta ta itu di tahun 90-an, Nasir bin Asim. Nah, makanya ketika maka Muhammadun dengan titik ijam, double titik di atas. Ada titik harokat, ada titik nun. Ya kan? Nah, maka disempurnakanlah naktul i'rab oleh Al-Khalil itu menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Titik nunnya tetap titik, fathahnya dirubah menjadi alif yang dimiringkan. Dan literaturnya skip, langsung ruang lingkupnya, langsung ke eh, cover kitabnya. Manzumah Maudud Dham'an, nanti bagian akhir adalah tentang tobat. Dan ada At-Tirras ila Dhabtil Kharraz. Ini yang menjadi rujukan Masyariqah ya, Sah Madinah. Dan ada As-Sabil ila Dhabti Kalimatit Tanzil. Ya, Abu Zaid Har dan Isyadut Talibin. Ini juga khusus tentang ila Dhabtil Kitabil Mubin, tentang dhabat. Jadi bukan ila syaklil kitab. Jadi ulama-ulama dhabat memang mengambil istilah dhabat ya, bukan As-Sabil ila syakli kalimatit tanzil tapi ila dhabtil kalimatit tanzil. Ini sama cakupan-cakupan semua. Kemudian dari Asy-Syaikhan sendiri ada Al-Muhkam, ada Usulul Dhabt. Ya. Ini sebagai lengkap dari kitab Rasamnya. Oke, next. Terus sampai kita ke ini apa? Mushaf Alhamdulillahirabbil alamin itu ya. Itu cetakan Saudi sebelum Mujamma' berdiri. Ini yang saya sampaikan tadi, ada bekas pengaruh Ottoman ya, Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Jadi dulunya ya seperti Bahriyah kita. Dan ini ada suasana muker ulama ahli Al-Quran 2018, tadi penyempurnaan MSI itu, jadi bukan hanya anggota lajnah, tetapi melibatkan ulama-ulama Al-Quran dari luar 2018. Nah, ini posisinya, diskusinya, ya, jadi materinya di slide ditampilkan, kemudian dikritisi oleh para ulama, dan di tengah ada referensi, kalau ada yang muskil nanti dicarikan literatur. Tapi setelah keluar tahun 2018 dan Republika menulis dalam beritanya ya, bahwa penyempurnaan 186 kata ada ulama sepakati perubahan. Ya. Kemudian ini menjadi viral, ya, jadi viral walaupun ada komentar dari Kiai Hasim Sakho Muhammad, kemudian dari Pengurus Besar Muhammadiyah, ada Prof. Gunar Ilyas, kemudian kami juga nulis opini di Republika, dan di sebagian medsos waktu itu ya, belum viral sekarang, yang dilihat teman-teman itu kan, karena tidak paham diskusi ilmu ini kemudian narasinya macam-macam itu. Ini Quran dirubah dan seterusnya, padahal hanya konsistensi riwayat saja itu. Ini bacaan tetap sama. Ada 5 menit, ini kembali lanjut ke masyru' ya, mengenal masyru' Mushaful Ummah tadi yang saya singgung di awal. Jadi ini Ustaz, yang sebenarnya ingin di dinamika terbaru ya terkait dengan permushafan. Mushaful Ummah ingin mengenalkan bahwa nanti Mushaful Masyariqah itu dibikinkan 20 riwayat.
Itu pun maghribah, 20 riwayat. Ini masing-masing imam, 2 perawinya itu dibikinkan, ya mushaf ya, dengan dobet masing-masing ya. Dobtul masyariqah, berarti ya nanti hamzah wasol, hamzah qat'iyah dikasih, apa, tanda. Maghribah tadi itu, qaf titik satu, fa titik satu di bawah, itu dengan 20 riwayat. Itu pun nanti dengan, mushaf Asia Anatolia, dibikinkan 20 riwayat. Hanya untuk yang hafaz, masing-masing negara diberi kebebasan. Itu sudah berlangsung, berlaku semuanya. Turki begitu, Pakistan begitu, kita juga begitu. Ini sedikit, sejarahnya ya, kalau ini di tahun 2022 ya, di Istanbul, Turki, dan yang masuk pada klausul, ya masyariqah mana saja, maksud yang tidak harus yang berada di Timur Tengah, tapi juga bisa bermakna yang berafiliasi, ya, tetangga kita Malaysia dan Brunei. Itu pun Maghribah dan seterusnya. Itu tampilan terkait dengan anggota lajnah dari Mushaful Ummah itu. Kemudian, tambahan informasi yang dimaksudkan Mushaful Ummah, siapa yang menjadi supervisi, ada Al-Mustarawi. Kemudian ini tampilan websitenya masih belum diubah di saat waktu itu, Dhabtul Atraq. Ada Dhabtul Masyariqah, ada Dhabtul Magharibah, dan Dhabtul Atraq. Nanti kalau diklik, yang muncul itu 10 qiraat mutawatirah. Kan mulai qiraat Nafi' terus sampai Khalaf al-Ashir. Klik lagi setiap imam muncul 2. Misalkan, Asim ya, Dhabtul Atraq atau Dhabt Asia Anatolia, keluar adalah Syu'bah dan Hafs. Ya. Klik lagi yang Masyariqah, itu tandanya ya relate dengan Masyariqah. Yang Maghribah pun demikian, yang Asia Anatolia juga. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang belakang-belakangnya itu hanya kasih ya, bagaimana, diskusi tentang Dhabtul, Atraq ya, Dhabtul Asia wal Anadul itu sudah direspon di tingkat internasional sebenarnya, walaupun hari ini masih mauquf ya, karena ada konflik internal di Turki. Nah, terakhir, wallahu alam itu. Dalam kitab, Al-Qira'at fi Nadharil Mustasyriqin wal Mulhidin, juga sering saya sampaikan ya, bahwa keragaman mushaf Utsman tadi, itu juga sering menjadi kritik dari orientalis barat. Masuk Ignaz Goldziher mengatakan, "Kenapa muncul banyak qiraat? Karena mushaf Utsman nggak ada titik, nggak ada harokat." Itu sudah banyak dibantah oleh sarjana muslim. Kalau tesis itu yang dikemukakan, maka harusnya tidak hanya 10 riwayat, ribuan, kan gitu. Tapi kan ternyata Maliki cuma 2, Malikin Nas cuma 1, gitu. Maka Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi itu dalam kitabnya Al-Qira'at fi Nadhiril Mustasyriqin, dan ini dikutip juga oleh, Profesor Dr. Mustafa Azami dalam, The History of Quranic Text-nya itu, mengatakan bahwa faifadu alimin ma'al mushaf. Mushaf Utsman itu tidak dikirim pakai JNE, juga belum ada waktu itu. Faifadu alimin ma'al mushaf. Jadi mushaf Utsman itu dikirim dengan qori, mukri'nya. Ya. Itu disimpulkan oleh beliau dalilun wadih, dalil yang, jelas, terang benderang. Apa terangnya? Annal qiraah, bahwa sesungguhnya bacaan Al-Qur'an atau qiraat itu innama ta'tamidu 'ala talaqqi wan naqli war riwayah. Jadi poinnya adalah bertumpu pada talaqi, akal, dan periwayatan. La 'ala mujarradil khat, ini tambahan dari Syekh Mustafa Azami. Tagnya di, Syekh Abdul Fattah enggak pakai mujarrad. La 'alal khat, langsung. La 'alal khat war rasm wal kitab. Jadi bukan semata-mata disandarkan kepada tulisan, rasm, dan kitabah. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan ke saudara moderator, barangkali ada yang terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustaz Arifin Mazkur yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Sesi selanjutnya yaitu Q&A, tanya jawab. Mungkin kepada para teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk ketik di kolom komentar. Nanti akan kita jawab satu persatu insyaallah. Kapan saat izin bertanya?
Ya, silakan Ustadz yang mau bertanya. Satu, tes. Silakan Ustadz. Syukron kepada Ustadz Zainal. Masya Allah, tabarakallah atas ilmunya, dan juga kepada sang ta'lim, kepada Ustadz Muhammad Fadlaili dan juga tim Ukri. Masya Allah, alhamdulillah di sini dapat ilmu yang luar biasa. Izin saat bertanya kaitan tadi tentang masalah yang disampaikan. Pertama dari sisi misalkan variasi tentang rosam ini tadi, misalkan kalau variasi bacaan ada yang makna berubah, ada yang tidak misalkan. Kalau misalkan dalam rosam seperti yang tadi di Marbutoh sama Tamatuha di surah Yunus yang 96, kalimat yang dengan Tamatuha dengan Marbutoh, apakah atau kalau secara umum kalau ada perbedaan di rasamnya apakah makna yang berubah atau tidak. Yang kedua, tadi sangat menunggu juga alhamdulillah dapat informasi tentang mushaf ummah. Ini apakah nanti berbentuknya website atau mungkin ada yang dicetak secara khusus di Indonesia. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana ingin mendapatkan buku-buku atau buku-buku yang ingin kami miliki dari Ustadz tentang literasi tentang rasa. Itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustadz. Oke, baik. Yang pertama ya, apakah perbedaan rosem itu berpengaruh kepada makna tadi ya? Ya, jadi begini, nanti perbedaan rosem itu ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Ada yang berpengaruh kepada makna, ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Contohnya seperti Yunus 96 itu. Kalau sama-sama dibaca mufrad, ya, kalimat-kalimat tadi itu, walaupun tak tanis yang satu, yaitu maknanya sama. Maknanya sama. Tapi nanti untuk kasus-kasus tertentu ya, ada yang maknanya beda. Contohkan misalkan gini. Padahal Rasul nggak beda ya. Karena pada ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun dan ya'malun. Itu nanti ada pengaruh makna itu. Walaupun Rasulnya tidak beda itu sebenarnya. Jadi yang beda adalah gobetnya, titiknya ya. Gobetnya. Yang satu pakai ta, pakai mukhotob ya, yang satu lagi ya'malun pakai ghaib. Nanti beda dalam pemaknaan. Tapi nanti karena ini dua-duanya sama-sama mutawatir ya. Nah ini pernah juga ada yang bikin konten ya, kritik mana katanya Al-Quran itu terjaga. Itu tak malun nyak malun beda. Kan? Ini kalau nggak pernah belajar ya repot kita menjelaskannya. Jadi kita singgung di awal bahwa nanti teman-teman ketika menyelesaikan perbedaan tulisan kiroat itu kembali ke 3 rukun kiroat. Itu saja nanti isoknya ya. Jadi ada al-arkan al-qiraah as-sahihah itu harus menjadi pakem. Rukun bacaan qiraat yang benar. Itu yang dipatenkan oleh Ibnu Jazari ya. Apa itu? Pertama adalah muwafaqah dengan rosem ya. Dari syarat. Walau ihtimalan. Pertama. Jadi bacaan Quran, qiraat apapun yang mutawatir itu harus terafiliasi, terkonfirmasi gitu ya. Clear bahwa itu ada cantolannya dalam rosem. Muwafaqahnya ada. Kedua, kaidah bahasa Arab. Ketiga, sanatnya harus mutasil. Sanatnya harus mutasil. Ya, maka di An-Nasyr disebutkan wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi sahha isnadan huwa al-Qur'an fa hadhihi thalathatul arkan wa haitsu ma yakhtalu rukun tathbiti syududahu aw annahu fi sab'ani. Itu menjadi rukun Quran. Nah,
Untuk ta'malun dan ya'malun itu bisa diselesaikan kan itu. Pertama muwafaqah dengan rosem. Tadi sudah kita jelaskan bahwa rosem itu hanya jismul harf. Sehingga ta'malun dan ya'malun berarti rosemnya sama kan? Karena titik harokat tidak masuk pada bagian rosem. Clear berarti ya. Clear, checklist. Kemudian kaidah bahasa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan ya'malun. Kaidah bahasa ta'malun dan ya'malun secara kebahasaan benar atau benar? Benar kan? Kalau ta'malun pakai kotob, yang kalian, ya'malun mereka. Kan gitu, baik. Nah, berarti kan nanti dan Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian dan mereka. Nah, kan? Itu penekanan makna. Perbedaannya nanti saling melengkapi. Dan yang terakhir yang penting itu, yakni tersambungnya sanad. Ya, terkonfirmasinya bahwa semua qiraat itu sambung ke Nabi. Itu poinnya ya. Jadi kembali lagi, nanti perbedaan itu ada yang merubah makna, konsekuensi dalam makna, ada juga yang tidak. Nah prinsipnya nanti adalah balik lagi, bahwa qiraat itu sunnah muttaba'ah. Jadi tulisan itu tidak berdiri sendiri, tapi harus sandar kepada pakem yang 3 tadi. Kemudian terkait Mushaful Ummah, apakah berbentuk website ataukah ada produk cetak. Jadi yang menjadi ide awal itu dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi nanti ada websitenya, ada produk cetaknya. Di produk cetaknya dan websitenya itu nanti ada barcode. Nanti bisa di-scan di situ dan itu nanti akan keluar suara bacaannya. Yang direkam itu Syekh Isa Al-Ansarawi, tidak salah yang masuk di situ ya. Jadi ada 2. Kemudian bagaimana cara mendapatkan literatur yang sudah yang kita kenalkan tadi. Bahkan nanti kalau memang berminat, kitab yang mana yang mau diinginkan, saya bisa kirim nanti link atau kalau mau PDF-nya bisa di-copy di saya. Silahkan. Ya, itu. Terima kasih atas jawabannya Al-Ustadz Arifin Nasgur. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya boleh nggak Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, boleh nggak pada saat kita menjelaskan ke peserta didik yang awalan untuk menjelaskan mat mutasil, kalau di Dobet Rasm Usmani itu kan hamzahnya berdiri sendiri gitu. Kalau munfasil hamzahnya ditopang alif gitu. Karena setelah saya lihat beberapa contoh, kebanyakan mutasil hamzahnya berdiri sendiri. Kalau munfasil hamzahnya ditopang alif, tapi hanya ada di Dobet Rasm Usmani atau kawasan tadi Masyariqah ya Ustaz. Ya. Nah, apakah untuk pemula itu boleh ya? Sedangkan kalau mau belajar bahasa Arab kan lama gitu loh Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik. Ini Bu ya. Jadi untuk menjelaskan dobet ya, baik yang masyariqah maupun yang SI ya. Mungkin yang di kita yang relate itu ya, karena tidak ada yang di kita metode menggunakan maghribah, nggak ada ya. Tadi ya. Nggak ada. Lihat sudah pusing sudah. Ya. Jadi kalau memang kita ingin mengenalkan ya, saran saya adalah sampaikan dengan metode dan mushaf yang sama. Metode dan mushaf yang sama. Maksud saya gini, kalau memang di kita kan beberapa sudah menggunakan yang model masyariqah. Kalau nanti model masyariqah berarti ngajinya juga pakai mushaf masyariqah. Karena kalau tidak itu nanti akan kacau gitu ya. Metodenya pakai dobet masyariqah, kemudian pakai MSI. Karena kan kebolak-balik gitu, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, boleh nggak misalkan dijelaskannya dengan pendekatan tadi ya? Ya, hamzah alal alif dan hamzah yang berdiri sendiri. Ya boleh-boleh saja. Yang penting tadi itu, yang diajarin paham. Kalau saya sendiri prinsipnya satu,
Ketika kita menjelaskan dengan metode apapun, dilihat outputnya. Ya, kalau outputnya tepat, silahkan. Tapi kalau ternyata hasilnya meleset, salah semua, berarti ada masalah di sini. Ada yang something di situ. Ya, berarti harus di apa? Ya, dievaluasi ulang. Mana yang tidak tepat? Karena begini, balik lagi ya. Tiap metode itu ada plus minus. Bahkan kita mau pakai masyariqah, tadi problemnya adalah ketika ketemu nun silah misalkan. Nun silah kalau belum paham itu bisa jumping gitu. Maka saya pernah menemukan bukan pemula, udah kuliah, masih jumping juga. Khairunil wasil dibaca khairul wasilah, wasiyah misalkan. Khairul wasiyah kayak gitu. Jadi intinya nanti ustazah bisa menggunakan metode apapun ya, maksudnya pendekatan yang tadi ditanyakan itu selama outputnya anak didiknya bisa nangkep bahwa bisa membedakan yang mutasil dan mutasil. Munfasil dan mutasil. Terima kasih pada Al-Ustaz Arfi Maskur atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita akan jawab yang dari comment section dulu. Wujuhu itiba apa artinya Ustaz? Mohon disertai dengan istilah dalam bahasa Indonesianya. Syukron. Oke. Wujubul ittiba itu maksudnya adalah wajib mengikutin lah. Wajib ngikutin. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa nanti ada perdebatan di ulumul Quran kaitannya apakah Rasul Utsman itu tauqifi atau ijtihadi. Makanya dari situ ya. Kenapa? Kalau tauqifi berarti tidak boleh disalahin. Harus 100%. Mi'ah fil mi'ah. Itu. Padahal kita tahu bahwa dalam Rasul itu ada beberapa pernak-perniknya. Tidak semua kita paham. Ya. Yang kedua, yang pasti bahwa Rasul Utsmani itu adalah ijma'us sahabah. Walaupun tadi Al-Baqilani menyatakan bahwa mana hadisnya. Kan? Tapi yang pasti sahabat sepakat di situ. Walaupun ada nama Utsman, ya, nama Utsman karena di masa beliau ditetapkan. Ya, tapi poinnya adalah yang menyepakati Rasul Utsmani adalah para sahabat. Sehingga kehujahannya melebihi dibandingkan dengan mushaf fardiyah. Balik lagi. Misalkan ada mushafnya Ibnu Mas'ud, ada mushafnya Abu Musa al-Asy'ari, ada mushafnya Ubay. Itu tidak sekuat ijma' mushaf Utsman. Itu kenapa kemudian ada yang memilih termasuk saya wujubul ittiba karena ini sepakatan para sahabat. Jadi nggak ada yang berani ngotak-atik yang sudah ditetapkan. Hanya kalau tidak paham, bukan Qur'annya direvisi, pemahamannya yang di-upgrade. Nah gitu, ya, supaya paham. Nanti nggak ada direvisi. Makanya bahasa kita waktu penyempurnaan Rasul itu penyempurnaan bukan revisi Al-Qur'an. Cuman ya tadi karena ilmu Rasul itu masih ya di kita masih aneh gitu ya. Jadi sehingga ketika disampaikan di publik tidak semua paham, akhirnya yang muncul sumpah serapah kadang gitu. Jadi enggak jelas gitu ya. Mana yang dikritik, mana yang padahal yang ditanyakan juga enggak paham gitu. Itu bisa jadi juga enggak pernah ngaji gitu kan. Ya tahu Quran ya itu dia. Gitu. Baik. Ustaz, boleh nama tuh ada yang lupa ketinggalan. Gimana? Tadi alhamdulillah ini Ana sedang pegang buku pedoman pentasihan mushaf Quran dari Depag atau dari Lajnah. Dan Ana meneliti dari hasil ini kan tadi seperti kalau yang disampaikan tadi ada tentang majaz munfasil, itu Ana menemukan ada 243 lokasi yang tidak muncul benderanya. Yang kedua, mensila itu ada 104, terbagi dua, ada yang nunnya muncul, ada yang tidak. Dan hamzah wasol yang dikasih harokat sama tidak. Dan itu ternyata Ana baca di buku ini ternyata dari pengaruh tanda wakof, apakah dia koplam atau dia ma'rif. Nah, apakah karena kan kalau yang saya ikutin kepada Syatibiyah itu kan munfasil sama mutasi 4 atau 5 harokat. Kalau misalkan tanda bacanya di munfasil yang tadi gak muncul benderanya, khawatir dibaca dengan 2 harokat. Itu bagaimana Ustaz? Ini kesempatan Anda bisa bertemu dengan dari Ustaz langsung. Ya. Jadi begini. Untuk buku pedoman itu ya yang
yang diterbitkan Kemenak gitu ya. Untuk lajnah kaitannya dengan pedoman pentasihan Al-Quran dan tanda baca ya. Jadi di kita ya, di kita itu membedakan tanda antara mat wajib dan mat jaiz ya. Mat wajib dan mat jaiz munfasil. Nah, satu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tanda waqaf, kita itu mengacu pada kaidah ya, walaupun ini di literatur dobet ya, tidak dikenal atau tidak disebut maksudnya gitu, tapi prakteknya termasuk Turki mengikuti ini, mengikuti kaidah pada mabniun 'alal waqfi. Termasuk kenapa ada hamzah wasol yang dikasih baris dan ada yang tidak. Itu terkorelasi dengan tanda wakofnya. Kalau tanda wakofnya lam alif, maka hamzah wasolnya tidak dikasih baris. Tapi kalau hamzah wasolnya sebelumnya berupa wakof lazim atau wakof qola, maka hamzah wasolnya dikasih baris. Gitu ya. Jadi tanda-tanda baca itu dikonsistenkan berdasarkan pilihan tanda wakof. Gitu. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada keterkaitan. Gitu. Bisa ditangkap atau masih ada yang dimuskilkan? Hah? Yang mana ini? Kalau wasol, oke. Makanya kalau menggunakan MSI ya, berarti itu dipasang ya, frame tadi ya. MSI itu kaidahnya adalah tanda wakof terkoneksi erat dengan tanda baca. Sehingga kalau misalkan nanti mau diwasol, itu dibuang. Tanda wakofnya jangan dianggap. Sehingga nanti dikembalikan. Begitupun sebaliknya. Contoh lain ya. Di surat apa itu? Ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba dilihat di MSI-nya. Al hayyul qayyum. Ada tanda wakof jim. Ya. Nanti bisa dianggap itu hamzah otok. Ya kan? Nah, atau udah yang mudah aja daripada nyari yang sulit. Fatihah. Nah ini Ustaz Fatih kayaknya sering nyontain Al-Fatihah. Kalau di kita, di Fatihah yang di MSI hari ini, Fatihah itu, Alhamdulillah ada Fatihah harakatnya ada? Ada. Ada nggak? Ada kan? Ada. Ya. Di Indonesia ada harokatnya. Itu asumsinya adalah karena orang kita biasa wakaf setiap akhir ayat. Tadi yang saya bilang, mabniyun alal waqfi. Beda dengan syariqah, mabniyun alal wasli. Itulah kenapa sampai setiap ujung akhir ayat selalu ada tanda syariqah itu. Kenapa? Asumsinya nyambung terus. Kita enggak, berhenti terus. Nah, itu berimplikasi pada tanda. Maka, nah ini, kalau menjelaskan, kalau basmalah disambung ke alhamdulillah, ya harus dijelaskan. Itu hamzahnya hamzah wasol. Sehingga kalau disambung bismillahirrahmanirrahim milham. Enggak boleh mi'al. Di titik ini memang ini krusial nih. Kadang yang dijadikan head to head gitu ya dengan hamzah penandaan hamzah di masyariqah ya. Kalau di mushaf masyariqah itu kan gampang bedainnya. Hamzah wasol ada kepala shad, hamzah qatha ada kepala ain. Tuh. Tapi nanti kalau di sudut pandangnya beda lagi. Beda lagi maksudnya gini. Itu menunjukkan bahwa tanda baca kita lebih canggih. Menuntut pembacanya harus lebih. Iya, dan lebih ngerti kan? Jadi tidak cukup hanya lihat tanda. Ini sama plus minusnya kan? Khaironil wasiyah coba. Tes saja nanti yang sudah ini. Kalau ada nun silah, oke lah khaironil wasiyah. Yang ini. Pasti akan lompat itu. Kalau masih pemula. Artinya apa? Semua sistem ada plus minus.
Maka di sini perlu talaki. Nah, itu balik lagi. Kata kunci ini talaki. Selengkap apapun mushaf tanpa talaki pasti salah. Ya, pastikan salah. Jadi nggak bisa otodidak. Walaupun misalkan pakai audio visual, termasuk yang Quran Pen dan seterusnya. Saya pernah sampaikan Ustaz Fadli. Jadi ada orang yang ngaji itu dengan audio. Saya yakin itu audio betul. Kenapa? Berkesimpulan begitu. Di setiap akhir ayat Fatihah itu ada dengungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Efek sound system itu dianggap baca. Kacau kan? Efek echo maksud saya ya. Sound system lagi. Karena soundnya bagus, dikira itu bacaan. Itu kan nggak tahu lagi kan. Padahal kan nggak begitu. Itu contoh ini. Jadi nggak bisa. Canggih apapun orang tetap harus talaki dulu baru bisa menjelaskan. Kalau enggak mau pakai mushaf Indonesia, mau pakai masyariqah, mau pakai salah, tetap salah. Potensi salah itu tetap terbuka. Makanya nggak bisa metode apapun tetap meniscayakan guru. Lakinya tetap ada. Nggak bisa dilepas. Maka di sini yang dituntut gurunya yang harus menjelaskan. Maka nanti setelah dijelaskan begini, misalkan ada teman-teman yang ikut Zoom itu, saat tahun depan mau ikut pentasih di Maroko. Bisa kan? Pentasih, kan sudah tahu sistemnya. Maroko itu kalau qaf titik 1. Walaupun kita tidak menggunakan qaf titik 1. Tapi kan tahu keilmuannya, tahu sistemnya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mazkur. Pertanyaan terakhir dari komen. Para ulama sepakat untuk ziyadah ya pada 5 kata seperti afaim, mita, naba'il mursalin, dan seterusnya. Apakah ada penjelasan para ulama mengapa 5 kata tersebut tidak dibaca? Ya. Jadi seperti tadi saya singgung ya, bahwa semua penulisan Rasul itu diriwayatkan. Ya, diriwayatkan. Satu. Yang kedua memang klausul yang sering disampaikan oleh para ulama Rasul bahwa Rasul Utsmani itu sebisa mungkin bisa mengakomodir perbedaan qiraat. Termasuk tadi afaim, mita. Ya. Jadi kalau bisa tulisan itu disatukan, maka Rasulnya akan disatukan. Maka di kaidah yang ke-6 itu, kaidah mafi qiraatani itu untuk bacaan-bacaan yang tidak bisa disatukan akan ditulis berbeda. Itu penjelasannya, ya. Jadi sebisa mungkin Rasul itu bisa mengcover perbedaan qiraat karena memang Rasul Utsmani muncul karena pertikaian qiraat. Jadi tidak muncul tiba-tiba gitu ya. Jadi para sahabat itu membuat rumusan bagaimana agar qiraat yang mutawatir sama-sama dari Nabi itu bisa tercover dengan tulisan yang sama. Makanya Maliki Yaumiddin itu kan nggak ada alifnya kan? Nah, untuk mengcover dua, bisa Maliki, bisa Maliki. Yang nggak bisa di-cover misalkan apa? Wawasso dan wa'auso. Berarti Quran Utsmani yang bacaan wawasso dikirim dengan wawasso. Yang wa'auso dikirim dengan wa'auso. Itulah kenapa tadi kita singgung di abad kedua, literatur-literatur yang ada itu ikhtilaful masahif. Termasuk juga misalkan kalau teman-teman yang Zoom perhatikan ya, coba dilihat. Ini kita unik ya. MSI itu mushaf satu-satunya di dunia Islam hari ini yang tukadziban pakai hadful alif. Ini saya ceritain, saya buka nih ya. Ini kalau nggak teman nggak saya kasih tahu. Dulu waktu sidang Muker 2018 itu, kami yang tim internal di Lajnah dikumpulkan sama Dr. Mukhlis dan bahas itu, tukadziban. Ini kita sendirian dari seluruh dunia. Masyariqah, Maghribah, isbat semua. Indonesia doang. Hadf. Usulannya apa? Kenapa nggak disamakan dengan yang lain? Itu kita diskusi panjang lebar. Intinya gini Ustaz Fadli. Kemudian di diskusi itu muncul istilah, Pak, kalau ini kita samakan, maka nanti akan muncul persepsi bahwa yang hadf itu salah.
Ya, ya. Jadi kayak seluruh dunia sepakat buang gitu. Maka yang hadaf salah. Jadi memang frame kita di Lajnah itu adalah tetap melestarikan keilmuan. Kajian tetap jalan. Walaupun ada keputusan kementerian, tadi itu MSc jadi diakan menteri. Tapi kajian tetap jalan. Makanya kajian Hamzah tetap jalan. Jadi Dr. Hamzah juga. Nah, alasan tadi, jangan sampai nanti umat akan menganggap bahwa yang hadaf salah. Sehingga apa? Alasan kita adalah ihya uturas. Ya, menghidupkan turas yang memang ada. Nah, kita sodorkan bahwa di Muqni ya dan di Mukhtasar At-Tabyin dua-duanya mengatakan bahwa kilahuma hasan. Kalau di Muqni tukadziban wa fi itsbatil alif wa fi ba'diha bi hadfil alif. Tapi ada penegasan kilahuma hasan. Nah, itu contoh lain. Artinya apa? Kita punya alasan di situ. Dan itu ketika kita sounding misalkan dengan kepala lajnah dari Mesir, tidak ada masalah. Dua-duanya diterima. Muktabar lah istilahnya dalam sisi keilmuan. Tidak ada masalah perbedaan itu. Maka kembali lagi, kalau itu dimasalahkan, ya yang masalahin yang harus kita edukasi. Belum ngopi itu. Nah, itu yang harus di-upgrade. Gitu. Terima kasih pengajarannya dari Al-Ustadz Arifin Pur. Alhamdulillah, kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada ini. Ya, silakan kepada para dari Al-Ustadz Arifin Pur bisa menghubungi mukristar.com ya. Insya Allah akan diupload besok. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan semoga dan apa yang kita tuntut ilmu pada siang hari ini semoga menjadi amal kebaikan dan timbangan kita di akhir yaumul kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mengucapkan diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.